Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Konco Angkringan. Oke teman, kali ini saya akan membuat E4 atau mul. Kalau bahasa kita menyebutnya adalah mul. Dalam pembuatan E4 ini ada 3 tahapan atau ada 3 proses yang harus kita lakukan. Dan prosesnya tidak boleh terbalik-balik. Kalau terbalik-balik itu akan gagal. Untuk membuat E4 ini sendiri ada beberapa bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah tetes tebu atau gula merah, tetes tebu. Yang kedua adalah dedak. Ini adalah dedak padi. Bahan yang ketiga adalah air cucian beras seperti ini. Air cucian beras. Bahan yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah buah-buahan. Buah-buahan ini bisa pepaya, bisa pisang, atau bisa buah-buahan apa saja. Yang selanjutnya adalah sayur-sayuran. Bahan-bahan ini akan kita proses untuk menjadi E4 atau kita sering menyebutnya dengan mul, mikroorganisme lokal. Dan sebelum kita membuat E4 ini, saya akan menjelaskan dulu apa sih bedanya mul dan E4. Kalau mul itu mikroorganisme lokal, kita mengembangkan mikroorganisme lokal yang ada di sekitar kita, itu namanya mul. Sedangkan kalau kita mendatangkan dari luar, dari daerah kita, itu namanya E4. E4 sendiri berasal dari luar negeri, dari mana saya lupa. E4. Terus ada pertanyaan, bagusan mana E4 dengan mul? Maka di sini saya akan menjawab lebih bagus mul, karena mul adalah kita mengembangkan bakteri yang menguntungkan yang ada di sekitar kita. Oke, di sini saya akan membacakan komposisi. Maaf, saya menyontek karena saya juga belajar seperti Anda. Seperti hal yang mana yang sudah saya sebutkan tadi, bahan-bahannya adalah air cucian beras, buah-buahan, sayur-sayuran, gula atau gula tetes. Sedangkan komposisi atau ukurannya, air cucian beras sebanyak 2 liter, buah-buahan 1 kg, sayur-sayuran 1 kg, dedak padi setengah kilo, dan gula 1 on. Jadi gula ini bisa menggunakan entah itu gula merah, entah gula putih, yang penting rasanya manis. Dan manfaatnya E4 atau mul, mikroorganisme lokal, diantaranya adalah 1. Memperbaiki sifat kimia dan biologis tanah. Jadi dia seperti, katakanlah seperti traktor, seperti pembajak. Dia akan memperbaiki unsur kimia tanah. Yang kedua, meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi. Manfaat yang ketiga adalah menfermentasi dan mendekomposisi bahan organik yang ada dalam tanah dengan cepat. Jadi ketika lahan pertanian kita, bisa itu tabula pot, bisa itu polybag, jika kita kasih mul atau E4, maka bahan organik yang ada di dalamnya akan sangat cepat difermentasi dan didekomposisi, sehingga bahan-bahan organik itu yang asalnya tidak bisa diserap oleh tanaman segera bisa diserap oleh tanaman. Yang keempat adalah menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kelima adalah meningkatkan keragaman mikroba yang menguntungkan di dalam tanah. Jadi itu adalah fungsi E4 atau mul. Sedangkan kandungan dalam E4 atau mul diantaranya adalah adanya bakteri Lactobacillus
Bakteri ini adalah bakteri pengurai, sehingga bahan organik itu sangat cepat untuk dihancurkan dan bisa diserap oleh tanaman. Ada fosfat, ada kalsium, ada magnesium, ada besi, seng, aluminium, tembaga, mangan, sulfur, nitrogen, kalium, dan fosfor, atau orang biasa menyebutkan dengan NPK. Ada klorin, C, organik, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi manfaatnya E4 atau mol. Tapi teman-teman harus ingat, E4 atau mol itu bukan pupuk. E4 atau mol itu adalah alat pengurai. Dia akan mengurai bahan organik yang ada di dalam tanah, sehingga bermanfaat bagi tanah itu sendiri dan bagi tanaman yang tumbuh di atasnya. Jadi banyak teman-teman yang salah paham bahwa E4 itu katanya pupuk. Bukan. E4 itu beda dengan VOC. E4 juga beda dengan pupuk anorganik atau pupuk kimia, beda. Kalau VOC atau pupuk kimia itu untuk tanamannya, langsung diserap oleh tanaman. Sedangkan mol atau E4 itu untuk bahan organik yang ada di dalam tanah, yang tidak bisa terurai, yang tidak bisa diserap oleh tanaman karena masih berbentuk padat. Sehingga dikasih E4 itu akhirnya bahan-bahan organik tadi bisa terurai dan bisa diserap oleh tanah, dan maksud saya bisa diserap oleh tanaman, dan otomatis menggemburkan tanah dan tanah menjadi subur. Itu fungsi E4. Jadi E4 itu bisa kita katakan adalah tukang masak atau pasukan perang, bolo sewu kalau orang Jawa bilang. Tugasnya adalah untuk menggemburkan tanah. Tugasnya adalah untuk menghancurkan bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah yang tidak bisa hancur dengan cepat. Nah, itu manfaat E4. Jadi teman-teman harus tahu, E4 itu bukan pupuk, tapi E4 adalah satuan atau jutaan mikroorganisme, bisa itu lokal, bisa itu impor, yang fungsinya untuk mendengkomposer tanah, yang fungsinya untuk menggemburkan tanah. Oke, kita akan meracik bahan-bahan untuk digunakan E4. Yang pertama adalah sayur-sayuran. Dan buat teman-teman ya, saya ini juga baru belajar, jadi saya tidak menggunakan kerpean saya ini. Ini adalah kerpean, saya mencontoh, saya tidak menggunakan ukurannya persis yang ada di dalam sini. Tetapi saya sudah berkonsultasi dengan pakarnya yang membuat mul. Katanya walaupun tidak ikut ukuran yang ada dalam catatan ini tetap jadi, asalkan prosesnya itu sama. Jadi tidak boleh dibalik-balik. Mulai EM1, EM2, EM3, dan EM4 tidak boleh terbalik-balik. Cuma bedanya kalau tidak ikut ukuran adalah jumlah organismenya itu kurang maksimal maksudnya. Sedangkan kalau kita ikut standar ukuran yang sudah tertulis di sini, itu jumlah mikroorganismenya nanti itu bisa maksimal. Bedanya di situ antara maksimal dan tidak maksimal. Jadi saya hanya akan membuat sedikit, sekitar setengah botol ini, saya akan membuat sekitar setengah botol untuk uji coba, untuk belajar. Kita sama-sama belajar bagaimana caranya membuat E4 yang sebenarnya, agar kita tidak usah beli. Kita cukup mengembangkan mikroorganisme yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak perlu beli, karena mikro yang ada di sekitar kita itu sudah tidak perlu beradaptasi lagi kalau kita aplikasikan ke tanaman yang kita tanam. Beda dengan yang beli, E4 yang beli atau mol yang beli, kalau diaplikasikan ke tanah kita di daerah sekitar kita, maka mol itu harus beradaptasi dulu. Untuk yang pertama adalah kita hancurkan dulu sayur-sayurannya.
Ini bisa di blender, bisa ditumbuk, juga bisa dipotong-potong dengan ukuran kecil. Kemudian nanti sayurannya pun sama, buah-buahnya sama, maksud saya nanti kita potong kecil-kecil. Kalau teman-teman ada blender, bisa di blender, bisa ditumbuk. Karena kebetulan saya tadi mau memakai blender, istri saya marah-marah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk saya potong. Jadi kita rajang kecil-kecil, sekecil mungkin. Kita rajang sekecil mungkin.
Oke, dan proses yang kedua adalah ini adalah proses EM1 yang sudah jadi, sudah kita fermentasi selama 1 minggu yang ini, dan ini akan kita proses menjadi EM2. Caranya adalah kita saring, kemudian kita tambah sayur-sayuran beserta dengan buah-buahan. Jadi kita tambah sayur-sayuran terus dengan buah-buahan. Terus mungkin ada dari teman-teman yang bertanya, bagaimana kalau prosesnya dibalik-balik? Tidak bisa. Prosesnya harus secara berurutan. Jadi sekarang kita akan memproses EM1 yang sudah jadi ini untuk menjadi EM2. Caranya hanya menambah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita tidak menambah apa-apa lagi, baik air cucian beras, baik gula atau molase dan lain sebagainya. Jadi yang kita tambahkan adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi sebelumnya kita saring dulu, kemudian baru kita tambahkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi kita menggunakan saringan seperti ini. Ini sebenarnya adalah tempat untuk membungkus buah, cukup efektif untuk menyaring karena lubangnya agak besar-besar, jadi nanti EM1 ini bisa keluar. Ada suara ces gitu. Baunya seperti bau tape, aromanya seperti bau tape, cukup segar dan cukup enak untuk dimakan. Tapi ini tidak boleh dimakan. Ini untuk media tanam atau tanah. Tumpah sedikit, nggak masalah. Oke teman-teman, karena cuacanya hujan, jadi saya pindah ke kandang. Ini kandangnya nanti calonnya saya buat menternak burung puyuh, tapi modalnya belum ada lagi, tapi kandangnya sudah jadi. Tidak apa, kita lanjutkan videonya cara membuat E4. Maaf ada gangguan karena hujan. Sekarang ini hujan cukup deras, teman-teman bisa mendengarkan sendiri, cukup deras. Ini sudah 2 bulan tak ada hujan, dan sekarang hujan, alhamdulillah. Jadi saya punya tanaman semangka, saya punya tanaman melon, tidak usah menyiram. Oke, setelah kita saring, kita masukkan lagi ke dalam botol fermentasi seperti ini. Kita masukkan lagi. Ini tadi sudah saya saring. Kita masukkan pelan-pelan. Kemudian kita tambahkan sayuran. Nah, basah sayur aja tadi kena hujan. Kita tambahkan sayuran untuk ukurannya secukupnya. Jadi kita tidak ikut ukuran baku atau ukuran standar. Kita bikin ukuran secukupnya. Ini cocok digunakan untuk bagi teman-teman yang sedang mengembangkan atau sedang bertani di halaman pekarangan rumah Anda. Jadi teman-teman bisa menggunakan seperti cara saya ini. Dan saya sendiri sebenarnya adalah masih proses belajar, jadi ini adalah praktek. Begitu kira-kiranya. Oke, kita masukkan secukupnya saja sayuran. Ini kita proses untuk menjadi IM2.
Sepatutnya kalau mengikut ukuran air cucian berasnya 2 liter, sayurannya 1 kilo, buah-buahannya 1 kilo seharusnya. Tapi ini relatif, ini pun tetap jadi, tetap jadi walaupun nanti mikroorganismenya tidak full atau kurang maksimal. Kemudian adalah buah-buah. Buah-buahan ini kita masukkan. Untuk teman-teman, sekali lagi, untuk proses EM2 ini yang kita butuhkan adalah sayur-sayuran dan buah-buah. Oke, setelah itu kita tutup yang rapat, kemudian kita kocok-kocok biar tercampur. Kemudian kita diamkan selama seminggu, maka akan menjadi IM2. Dan setiap hari, setiap pagi dan sore, itu tutupnya dibuka seperti ini, agar gas yang ada di dalam sini keluar. Kalau tidak buka, tutupnya ini bisa meledak gitu. Ini teman-teman bisa dengar. Nah, ada suara tes gitu. Ini kita kasih label biar tidak ketukar seperti ini. Proses EM2. Proses EM2. Setelah kita proses EM2 ini, kita biarkan ini seminggu, kemudian kita proses lagi untuk menjadi EM3. Ini adalah EM2 yang sudah jadi, dan kita akan memprosesnya menjadi EM4 seperti ini. Ini cukup keras dan bisa teman-teman didengar ini. Nah, ada suara tes karena gasnya keluar. Seperti tadi, kita akan saring. Untuk proses EM2 menuju EM3 ini, kita menambahkan gedak atau bekatul seperti ini. Kemudian kita menambahkan gula atau molase. Kebetulan saya punya molase, saya gunakan molase. Dan prosesnya tidak boleh terbalik antara EM1 menuju EM2 dan EM2 menuju EM3. Prosesnya tidak boleh terbalik. Kalau terbalik tidak jadi. Oke, kita saring dulu. Nanti kita tambahkan bekatul sama gula. Gulanya sangat deras, anginnya pun kencang, tapi tak apa. Itu adalah nikmat dari Tuhan, kita syukuri. Apapun pemberian Tuhan adalah terbaik buat kita. Jadi kita akan melakukan penyaringan. Setelah kita kocok-kocok biar senang. Buat teman-teman, kalau memeras ini nanti pakai sarung tangan ya, dengan menggunakan tangan telanjang seperti saya, karena kebetulan sarung tangan saya hilang tadi, saya tak ada, jadi saya menggunakan tangan biasa. Kita peras. Dan saya juga minta maaf atas gangguan videonya, karena sekarang di tempat saya itu hujannya sangat keras sekali dan anginnya sangat kencang. Oke, setelah kita peras, kemudian nanti kita tambahkan bekatul dan molase atau gula.
proses menuju EM3. Seperti tadi, kita masukkan bekatulnya dulu. Berapa ukurannya bekatulnya? Ya kira-kira. Semua yang kita buat ini adalah kira-kira, karena kita tidak menggunakan ukuran aslinya yang sudah direkomendasikan. Kita isi 4 sendok, karena ini pun kita bikin sedikit, tidak ada 1 liter, paling setengah liter kalau ada. Kemudian kita tambah molase atau gula merah, gula putih pun bisa, gula apa saja bisa. Fungsinya gula adalah untuk memberi makan bakteri Lactobacillus yang kita kembangkan yang ada di dalam sini. Ini pun kira-kira, kita tidak ada ukuran baku, jadi kurang semuanya kurang lebih. Oke, kalau sudah masuk semua, botol kita tutup, kemudian kita kocok biar tercampur. Oh, ada suara tes. Oke, cukup. Kemudian jangan lupa kita kasih label. Ini adalah proses menuju EM3 biar tidak ketukar. Proses menuju EM3. Oke. Dan kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah EM4 yang sudah jadi. Jadi setelah kita bikin EM3 ini, kita biarkan selama 1 minggu, kemudian kita buka, kita saring, dan kita simpan lagi selama 1 minggu, kemudian dia sudah seperti ini. Jadi kira-kiranya seperti itu. Jadi ini adalah EM4. Saya ulang sekali lagi. Jadi setelah EM3 ini jadi, kemudian kita saring, dan kemudian setelah kita saring, kita simpan selama minimal 1 minggu, maka akan jadi EM4 seperti ini. Jadi dari tahapan-tahapan semua ini prosesnya membutuhkan waktu 1 bulan. Jadi sudah jadi. Jadi ini adalah EM4 yang sudah jadi. Dan tanda-tandanya EM4 sudah jadi ini diantaranya adalah baunya seperti tape. Baunya segar seperti tape, tidak berbau busuk atau berbau atau beraroma yang lain. Yang kedua, tidak ada belatung di dalamnya. Jadi teman-teman bisa lihat ini EM4 yang sudah jadi. Di dalamnya bersih, tidak ada belatung. Ini sudah jadi. Walaupun kita buat tidak mengikuti standar ukuran, tapi EM4 ini sudah jadi. Dan walaupun mikroorganisme yang ada di dalamnya tidak maksimal, jadi ini lumayan bisa kita gunakan untuk tanah kita yang memerlukan kita kasih VOC. Apa? Maksud saya tanah kita yang perlu kita kasih EM4 atau MOL. Jadi MOL ini lebih bagus karena kita mengandalkan
bahan-bahan dari lokal daripada kita beli. Cuma kalau kita beli itu cepat, ada uang kita beli cepat, tapi kalau kita bikin sendiri itu kita harus butuh waktu 1 bulan. Dan ini sudah jadi sebenarnya saya tidak memberi tutorial pada teman-teman, tapi kita sama-sama belajar bagaimana caranya agar kita itu pupuk atau herbisida atau pestisida itu kita tidak beli, tapi kita bisa membikinnya sendiri. Dan video yang akan datang kita akan membuat pestisida alami yang sudah saya buktikan keampuhannya untuk menyemprot beberapa tanaman saya. Insya Allah nanti kita akan videokan. Dan sampai di sini dulu video saya. Mungkin ada kesalahan dalam saya proses membuat E4 ini, saya minta maaf, dan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Dukung terus channel saya ini agar terus bisa berkembang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia.